Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. जाने मुझे क्या हुआ पहली नजर में दिल गया क्या हुआ कैसे हुआ मैं जानू ना तू बता। Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film jadul. Film yang berjudul Baji yang diperankan oleh Amir Khan. Film yang bercerita tentang seorang polisi khusus anti teror yang mengungkap dalang kasus senjata ilegal yang melibatkan pejabat negara. Dalam menangani kasusnya, tanpa sengaja ia pun menemukan seseorang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Namun sebelum itu, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi bosku yang belum, saya mohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Seperti biasanya, sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan TP mendoan. Cerita dimulai dengan pidato dari seorang Perdana Menteri. Dalam pidatonya, Perdana Menteri menunjuk 3 orang pejabat pemerintah untuk mengungkap kasus distribusi senjata ilegal untuk para teroris di negerinya, yang ternyata melibatkan pejabat negara. Malam harinya di suatu tempat, Wakil Perdana Menteri yang bernama Catur Vedi yang juga ternyata adalah dalang pemasok senjata ilegal menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi 3 orang yang ditunjuk Perdana Menteri untuk mengungkap kasus ini. मारे गए हैं और तीसरे आप हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? Mengetahui 3 orang yang ditunjuknya telah tewas, Perdana Menteri memutuskan untuk mengungkap sendiri siapa dalang dari kasus ini, yang juga ia sebut sebagai pengkhianat negara. अब ये इंक्वायरी मैं खुद करूंगा। Dalam sebuah bis terdengar tangisan seorang bocil yang menangis karena pistol-pistolannya rusak. Mendengar tangisan bocil tersebut membuat para penumpang kebisingan, yang membuat salah seorang pemuda mengulurkan tangannya pada si bocil itu, bermaksud membantu memperbaiki pistol-pistolannya. Dia adalah Amar Damji. Amar yang diperankan oleh Amir Khan adalah seorang anggota polisi khusus anti teror. Kedatangannya kembali ke kota kelahirannya adalah untuk tugas khusus mengawal Perdana Menteri yang sedang mengungkap kasus pemasok senjata pada teroris yang melibatkan pejabat pemerintahan. Di tengah jalan, bisnya disetop oleh sekelompok preman kampung yang hendak mencari tumpangan gratis. Dalam bis, preman kampung tersebut bertingkah norak dan rese dengan mengganggu penumpang lainnya untuk mendapatkan tempat duduk. Melihat tingkah norak para preman tersebut, Amar menantangnya berkelahi. Karena dalam bis sangat sempit, Amar meminta pada para preman untuk berkelahi di luar bis. Tapi ketika para preman tersebut keluar bis, Amar pun menutup pintu dan menyuruh supir untuk tancap gas. ड्राइवर चलो। Lalu bis pun berhenti di sebuah rest area. Amar yang kebelet pipis bergegas menuju toilet. Beberapa menit kemudian datanglah preman kampung tadi yang menumpang pada sebuah truk. Tak terima ditipu oleh Amar, para preman yang melihat bocil yang mereka lihat di bis mulai mencari Amar untuk membuat perhitungan. Ketika para preman kampung tersebut hendak mengeroyok Amar, tiba-tiba terlihat rombongan mobil Perdana Menteri yang sedang dicegat oleh para penjahat. Para penjahat tersebut mulai menembaki dan menewaskan para pengawal Perdana Menteri. Melihat itu, Amar mulai mengintai dan menyerang penjahat tersebut dari belakang. Setelah berhasil merebut senjata dari salah satu penjahat, Amar pun mulai menembaki para penjahat lainnya satu persatu.
Setelah berhasil menghabisi dan menangkap salah satu gembong penjahat, Amar kembali ke rest area untuk membeli soda untuk menghilangkan rasa penatnya. Setelah itu, Amar mendekati para preman tadi yang ingin mengeroyoknya. Tapi melihat aksi Amar tadi, para preman yang tadinya sangar mendadak ketakutan. Amar yang kembali ke rumah masa kecilnya disambut oleh pukulan sang penjaga rumah yang mengira Amar adalah seorang pencuri. Di rumah ini Amar mulai diingatkan kisah masa kecilnya, di mana ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayah Amar adalah Inspektur Damji. Dia adalah seorang polisi yang jujur. Pada saat itu ayah Amar sedang menangani kasus seorang politisi jahat bernama Chaobe. Pada hari itu, Chobe yang ternyata wakil Perdana Menteri saat ini mendatangi rumah Inspektur Damji, bermaksud bernegosiasi agar ayah Amar mau berdamai dan mau juga memberikan bukti kejahatannya dengan imbalan uang dan promosi jabatan. Inspektur Damji yang tidak mau disogok kemudian menghajar Chobe dan mendorongnya hingga pelipis mata Chobe terluka. ये कैश तो मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ, ऊपर से जीवन लाल वाली फाइल जिसमें हमारे खिलाफ सबूत है। मुझे तू अपनी जान गंवाने पे तुला हुआ है। Setelah berhasil mengajar dan mengusir Chobe dari rumahnya, Inspektur Damji bergegas pergi ke rumah seorang penyidik untuk memberikan bukti kejahatan Chobe. Tapi naas, pagi harinya Inspektur Damji pulang dalam keadaan tewas. Tidak terima dengan kematian suaminya, Ibu Amar mendatangi rumah Chobe, bermaksud menuntut balas. Ketika sedang berbicara, Amar memperhatikan ciri-ciri orang yang telah menghabisi ayahnya dengan melihat kaki dan mata Chobe. Lalu sang ibu mencoba menembakkan pistol yang dibawanya ke arah Chobe. Tapi sayang, tak ada satupun yang mengenai Chobe, yang membuat Chobe balik menembak sang ibu hingga tewas. माँ नहीं भाग बेटा नहीं माँ भाग Itulah sedikit cerita kelam Amar pada masa kecilnya. Keesokan harinya, rumah Amar kedatangan seorang reporter wanita. Dia adalah Sanjana Roy, seorang reporter di salah satu TV swasta. Sanjana yang diperankan oleh Mamta Kulkarni ingin melakukan wawancara pada Amar. Amar yang enggan diwawancarai dan mengetahui bahwa Sanjana tidak mengenalinya mulai bersandiwara dengan berpura-pura menjadi pembantu dan menyuruh pembantunya untuk berperan sebagai dirinya dan melakukan wawancara tersebut. सब आ गया। कमांडो अमरदाम जी हीरानंदानी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने किस तरह विश्वास की जान मेरा मतलब है शुक्रिया। Back up. Di rumah komisaris, Amar yang sedang diperlihatkan foto-foto anggota lain penjahat yang sebagian berhasil ia tangkap diperkenalkan dengan Anjali yang merupakan anak dari komisaris polisi. Di sini terlihat bahwa Anjali sangat menyukai Amar. सर ये आप किसकी बात कर रहे हैं? What do you mean? अंजलि, Yes, Dad. come here. ये मेरी बेटी अंजलि है और ये है कमांडो अमरदाम जी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बॉम्बे पुलिस। मुझ में भी एक खास बात है। Sementara itu di tempat lain di kantornya, Sanjana mendapat teguran dari atasannya yang juga pamannya sang pemilik stasiun TV. Si paman memberitahukan bahwa orang yang Sanjana wawancarai adalah pembantunya, bukan Amar. नौकर है? अरे इसका नाम ही साहब है नहीं? Sanjana yang kesal karena merasa dikerjai bergegas pergi ke rumah Amar. Amar yang sedang tidak ada di rumah kemudian ditelepon oleh Sanjana yang berpura-pura menjadi penculik sang pembantu dan menyuruh Amar pergi ke sebuah tempat untuk menemuinya. अमर भैया मेरे को बचाओ, जल्दी आ जाओ।
Sesampainya di tempat tersebut, Amar dikagetkan dengan suara ban mobilnya yang Sanjana kempesi, dan mulailah kekhasan film India. पैदल हो तुम, मंजिल है दूर, मैंने कहा मोहतरम, रुके हुए क्यों है कदम, आएगा है इंतजार, मैंने कहा मोहतरम, रुके हुए क्यों है कदम. Dalam sebuah acara wawancara dengan Perdana Menteri, Sanjana yang masih kesal dengan Amar yang mengerjainya meminta pada Perdana Menteri untuk diizinkan mengikuti kegiatan Amar untuk acara liputan khusus di program TV-nya. अमर यस सर। और आपके काम करने के तरीके पर एक टीवी प्रोग्राम बनाना चाहती हैं। लेकिन सर Oblige her. Thank you, sir. Malam harinya, Amar yang ingin mengungkap kasus jual beli senjata mulai berencana memancing dan memberikan sebuah umpan untuk mengetahui bandar peredaran senjata tersebut. घोड़ा नहीं, ये तो आरबी घोड़ा है। कचरे के डिब्बे में। कचरे के डिब्बे में। मिला निकल ले बापू। 2 गन थी उसमें। Setelah berhasil menangkap mereka, Amar pun mulai memaksa pada salah satu dari mereka untuk memberikan info-info peredaran senjata kelompok mereka. उसका माल टैंकर में आ रहा है। टैंकर का नंबर। Kemudian keesokan harinya, Amar yang ditemani Sanjana menjalankan info yang ia dapat dari para bandar yang ia tangkap. Amar bermaksud menghadang sebuah mobil tangki minyak yang di dalamnya terdapat senjata ilegal. ये तो वही इंस्पेक्टर है। Amar yang terus mendapat info berantai akhirnya melanjutkan aksinya dengan menyamar menjadi seorang pembeli senjata dan mulai mendatangi markas mereka. Ketika sedang melakukan transaksi, si penjual mendapat telepon dari rekannya yang mengabarkan bahwa barang mereka yang dibawa dengan mobil tangki telah tertangkap, dan si penelpon memperingatkan kepada rekannya tersebut untuk berhati-hati karena kemungkinan polisi akan menyisir mereka juga. Mendengar itu, sang penjual senjata yang juga melihat foto Amar di koran mulai mengetahui bahwa seorang di hadapannya adalah Amar yang sedang menyamar. Lalu dia segera menodongkan pistol pada Amar. Mengetahui penyamarannya terungkap, dengan sigap Amar menghajar mereka. Melihat anak buahnya sudah kalah, si penjual senjata pun lari. Tak mau buruannya kabur, Amar pun lalu mengejarnya. Melihat Amar yang sedang main kejar-kejaran, Sanjana mulai mengikutinya. Lalu Sanjana yang berniat menolong Amar dengan memberinya pistol yang tertinggal di mobil malah tertangkap dan menjadi sandera si penjual senjata. Melihat Sanjana di tangan musuhnya membuat Amar pun tak berdaya. Akhirnya Amar pun membuang pistolnya. Lalu Sanjana berusaha melawan dan menginjak kaki si penjahat yang membuat dirinya terjatuh dan membuat si penjahat ingin menyerangnya. Tapi dengan sigap Amar mengambil pistolnya dan menembaknya tepat di kepala si penjahat hingga tewas. Melihat buruannya tewas, Amar lalu memarahi Sanjana karena gara-gara dia informasi mengenai dalang kelompok tersebut harus terputus. Enough. आइंदा जो मैं कहूँ वही क्या करो, समझी?
Amar yang mengantar Sanjana pulang berkata bahwa besok dia tidak boleh lagi mengikutinya, mengingat kejadian tadi yang sudah membahayakannya. Tapi Sanjana yang mulai jatuh cinta pada Amar menolak dan mengatakan bahwa besok dirinya akan tetap ikut, sampai apa yang ia inginkan ia dapatkan. मुझको तो प्यार हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं जानू ना तू बता. Malam hari berikutnya, Amar yang masih diikuti Sanjana mendatangi sebuah tempat. Sesampainya di sana, Amar mulai memasuki sebuah bangunan berlantai 2. Sebelum pergi, Amar memberikan pistol pada Sanjana, bermaksud untuk melindungi dirinya jika terjadi sesuatu pada Amar. Setelah beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang diiringi dengan teriakan seseorang. Kemudian nampak seorang pria keluar dari bangunan tersebut dan berlari menuruni tangga. Sanjana yang ketakutan melihat itu membuatnya tidak sengaja menekan klakson yang membuat si pria menghampirinya dan mulai menyerang Sanjana. Tapi berbekal pistol yang Amar berikan, mau tidak mau Sanjana pun menembak si pria hingga terjatuh dan berlumuran darah. Mendengar suara tembakan, Amar pun berlari dan menanyakan pada Sanjana tentang apa yang terjadi. Melihat orang yang dikejarnya tergeletak, Amar menanyakan pada Sanjana mengapa ia menembaknya. Amar pun berkata bahwa apa yang Sanjana lakukan akan membuatnya mendapat hukuman mati. तुम जानते हो कि खून के इल्जाम में तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है. Mendengar kata-kata Amar, Sanjana pun meminta Amar untuk menyelamatkannya. अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on. Lalu Amar membawa Sanjana ke bandara dan memberikan tiket pada Sanjana untuk pergi ke New York. Sebelum pergi, Sanjana menanyakan pada Amar tentang apa yang akan terjadi jika Amar yang bertanggung jawab atas kematian pria itu. Apakah nantinya Amar akan dipenjara? Amar menjawab bahwa kemungkinan buruknya dia akan kehilangan pekerjaannya sebagai polisi. मैं उसे कभी नहीं भूल सकती.